Namanya penyiar tuh harus bisa acting ya. Iya. Jadi karena walaupun nggak kelihatan muka kita tapi harus radio voice, harus kelihatan. Hai apa kabar gitu. Aku ingat waktu itu lagi siaran di Hard Rock ya. 87.6 gitu. Jadi aku sedih banget, aku putus sama pacar. 87.6 Hard Rock FM, this is your lifestyle and entertainment station. Gitu. Jadi setiap buka mic langsung harus tetap ceria. Jadi harus ceria. Traktir ulang tahun. Ya, kasih aja. Bala-bala. Ya, oke. Bang Bapak nggak pernah dengar radio? Bukan nggak pernah Ya dengar iyalah, radio. jelas aja Dulu nggak pernah waktu dengar era radio. tahun 90-an radio itu in. Setiap orang mendengar radio yang paling enak ini. Tapi zaman sekarang kan nggak tahu. Radio Bukan nggak enak tahu, semua, memang kuping gue udah PA. mulai nggak denger kali. Beda. Sekarang itu banyak radio-radio terkenal. Nih, Keren. contohnya Ah. salah satu bintang tamu saya yang pertama ini adalah salah satu penyiar favorit saya juga. Masa tahu Ya kan? siapa? Ini Oh. pintar memparodikan juga, apalagi Lagu-lagu orang luar ya, Orang-orang luar. diparodiin. Ini jago banget, keren. Pijen mata gue. Langsung saya panggil bintang tamu saya yang pertama, ini dia, Tika Priyatna Kusuma. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali. Saya udah lama nggak ngobrol sama si Semut. Iya. Semut segede gini. Tadi apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Ini baik. kita lagi Maaf ngomong. nih, bos tugas kotor. Oke. Ini tadi bosnya ngomong nggak pernah denger radio ya? Gak pernah dengar radio katanya. Bapak mungkin dengernya radiologi kali Pak. Di rumah Emang dia begitu nggak pernah dengar radio Jangan teh? tersinggung begitu. Ini sama anak buah ngomong begitu kan wajar. Ini bosnya. Bos saya. Karena bos pagi sibuk, Iya. malam les piano, Siang. Oh, iya. siang les harpa. Kalau pagi. Pagi biasa lagi organ. Oh iya bener-bener. Organ iya gitu. Malam. Sebenarnya sih saya jadi anak buahnya, dia jadi bos saya kepaksa karena kebutuhan materi. Iya. Malam Ya jangan masih suka males. begitu, Ben. Oke, Al sebentar. Oke. Ini mau ngobrol dulu. Hebat banget. Al Ghazali. Almarhum. Almarhum mungkin ya. Tapi senang lihat bos dari kecil les Iya, piano. benar. Saya pengen banget main piano dulu. Oh, Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya yatim piano. yatim Yatim piatu. piatu. Kan nggak bisa main piano kita ya. Oh, yatim piatu. Lucu ya, lucu teteh. Ya ini penyiar radio nih ibaratnya enak kalau ngelawak apa aja sedep-sedep. Iya. Iya kan? Ini awal jadi penyiar itu tahun berapa? Awal siaran tahun 99 Pak, waktu masih di Bandung. Radio apa tuh di Bandung? Radio panggil Pak. Radio panggil. Kok belakang sih jadi penyiar radio panggil aja? Nggak dulu, malah kan kalau orang katanya berangkat dari radio terus masuk TV. Betul, Nah, betul. pada saat itu ada acara sama almarhum Kang Indra Iya. di televisi. Oh, beras ya? Ngobras Iya, ya. ngobras. Nah, abis itu malah radio tertarik buat ngajak siaran gitu. Jadi kebalik posisinya. Oh, jadi Jadi TV dulu baru siaran. Karena nggak laku di TV. Makanya jadinya siaran. Lucu ya. Nggak boleh begitu lah, masih laku kok. Bener-bener. Waktu acara sama Ronald aja oke banget. Iya, udah nggak ada Pak acaranya Pak, udah nggak ada Udah nggak acaranya ada udah. acaranya. Udah nggak usah Saya diomongin cuma Pak. nanya doang. Bapak ini suka ceplos-ceplos deh. Udah bubar. Nyeletuk, orang nyeletuk apa namanya? Udah dibungkus. Apa? Ya saya sengaja Pak. Sama Memang- sama CLBK. Saya pernah jadi bintang tamunya CLBK 2 kali. Ya gara-gara lu bintang tamu jadi di drop. Oke, nah ini kenapa sampai sekarang ini kan udah jadi artis terkenal dan ini masih siaran radio. Sebetulnya yang namanya siaran itu kayak apa ya? Kayak bikin kita tuh ketagihan. Gitu. Bisa ketagihan di mananya? Beda aja kalau misalnya lagi di radio sama di televisi. Kalau di televisi kan harus dandan. Iya. Dandan. Ya. Perfect Kalau gitu dia ya. telanjang bisa ya? Enggak telanjang juga Pak ya. Cuman minimal kita bisa nggak gosok gigi lah kalau Oh, siaran gitu ya. gitu. Jangan nyela saya dong, Bu. Saya juga dulu siaran begitu. Oh, iya. Nggak pernah gosok gigi kayak sempak dong. Iya, siaran radio rusak. Emang Bapak pernah jadi penyiar radio? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Sampai tuh radio kebakar sendiri.
Yang dengerin aki-aki. Tapi penyiar idola, ada nggak sih penyiar idola seorang Tika? Kalau penyiar idola mungkin dulu paling disenengin itu Indi. Indi Barens. Kenapa dia nggak ngidolain lo? Oh enggak. Indi Barens, Pak. Indi Barens. Iya. Saya juga idola sama dia. Cuman Indinya nggak idola sama Bapak. Senang lo begitu. Itu kalimat salah. Al, Iya, lanjut kata. lagi. Al Tapi Eldul. ini Barens ya, tapi waktu itu udah pernah ketemu di Barens belum? Ya, Waktu itu kebetul- tuh waktu Oh, offline sama dia. udah tahu gitu, cuman belum kenal kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan satu Satu manajemen manajemen. gitu. Kayak Dulu, keluarga ada sekarang seneng ya. banget denger siarannya Farhan sama Indi gitu waktu mereka memecahkan rekor gitu. Jadi kita punya bayangan, oh ternyata penyiar itu nggak cuma sekedar siaran, tapi dia juga bisa berprestasi. Di antaranya itu mecahin rekor siaran 36 jam gitu waktu itu. Iya, itu luar Jadi biasa ada sekali. keinginan untuk suatu saat pengen nyampe di posisi itu. Iya, tapi kemarin ini kan bahkan sempet buat konser-konseran juga kan ya sama Ronald ya. Iya. Nah itu gimana itu tiba-tiba ada di panggung konser Itu gitu? Ronald orang. Orang. Orang temennya Emang kalau lu siaran. temen dia siaran, Ronald tuh orang. Emang Ronald lu itu stupa? kayak boneka Susan. Patung. Oke. Waktu itu bikin konser itu juga nggak nyangka banget gitu bahwa dari hanya kita tuh siaran di radio tapi akhirnya dibikinin konser sama sama Jak FM pada saat pada tahun berapa ya 2000 segitulah. 2000 something. Nah jadi sekalian konser sekalian waktu itu adalah konser perpisahan karena nggak siaran dulu di siaran pagi. Dapat acara TV. Ada acara TV, ngebelain TV tuh. Iya, di drop acaranya Pak. Aduh. Iya, Itu iya. balik lagi. Jodohnya sama temen saya Gilang. Iya. TV job selesai, radio juga hilang. Iya. Sekarang dia jadi pengacara. Oh, apa tuh? Pengacara, Pak? Pengangguran punya acara. Oke. Tapi gini, pernah bosan nggak sih siaran jenuh gitu, siaran? Males gitu. Dari yang sekarang siaran kan udah hampir 5 tahun ya siaran Iya. pagi ya. Kalau bosen pasti ada gitu ya. Cuman Bosannya di mana? Biasa kan radio ada bosan. ngadepin orang yang sama tiap pagi, Oh, terus benar. juga ngadepin alat yang sama Alat tiap yang pagi. sama, ya benar Jadi kan juga. pasti ada bosennya gitu. Cuman Nah untuk menghilangkannya tuh gimana? biasanya saya browsing internet, nonton video klip Super Junior tuh. Oh, gitu. Jadi biasanya Oh, bikin iya. Semangat sama semangat. Super Junior. Oh iya. Iya. Lumayan, iya, lumayan. setuju, Hafal nggak lagu setuju. Super Junior? Nggak ada apa bahasa Korea saya nggak bisa. Biasalah kalau misalnya ide itu keluar ketika kita terdesak dengan kebutuhan. Kebutuhan uang biasanya. Jadi kalau ada duit langsung idenya keluar. Keluar ya. Oh iya, benar-benar. ini Keluar karena duit. selama saya bekerja sama, ini orang-orang baik banget. Setiap syuting sama dia, makanan nggak pernah berhenti. Oh, makanan. Terus somai berbagai negara dia bawa. Sama itu cuma dari Cina Pak biasanya Pak. Iya, ini hebat sekali nih orang nih. Anda lihat dong kenapa dia kurus begini. Iya, benar-benar. Makanan nggak pernah berhenti. Iya, benar, Ya, benar. kalau Teh Tika ini Tamu jago. kita jangan dicela kurus dong. Bos, saya senang dicela bos. Toples. Oke. Kan saya mau ngebelain. Oh iya benar-benar Pak. Kok ngajak ribut? Ampun. Kan saya bos di sini. Ampun. Dan kalau Teh Tika ini jago banget apa namanya memparodikan. Tapi kalau yang saat ini juga jago menirukan gaya-gaya artis-artis Indonesia. Bahkan dia juga menjadi seorang penyiar radio, tapi nggak tahu sekarang masih siaran radio atau enggak. Udah dipecat. Udah dipecat. Udah. Nanti saya tanya langsung, saya panggil ini dia, Gilang Dirga. Tadi Anda bilang apa? Oh, saya nggak Nggak bilang laku. apa-apa. Nggak laku. Katanya udah Anda- dipecat. Sini, Saya nggak bilang Katanya apa-apa, dipecat. Gilang. Katanya dipecat. Anda bilang saya dipecat dari Saya radio. sahabat kamu, nggak mungkin saya ngomong ngotorin kamu. Bang. Kamu tahu saya lah. Bang. Bukti di sini Ngomong semua. naik di situ, ngomong naik nggak kelihatan. Ngomong naik di bangku. Kalau ngomong tuh berdiri, masih aja duduk. Bang, nggak apa-apa udah. Bang, lo nggak inget bang, pada waktu lo ada masalah sama mantan bini lo. Waktu lo ada masalah sama yang baru-baru ini, lo curhatnya ke siapa bang? Masa dibawa-bawa yang begitu? Itu kan pribadi kita berdua. Ya udah. Ini Gilang ini jago banget parodiin. Iya. Suara-suara artis. Mic yang 100 juta. Yang di studio kasih tepuk tangan. Oke. Tadi dulu. Oke, Rubeners tenang dulu sebentar.
Ibu Ayu seneng lihat Gilang. Lihat dia. Ya iyalah. Namanya kalau janda kan begitu. Ayo. Apaan sih? Udah, jangan. Ya oke. Ayo Ya. siapa aja diglosor. Ya, iyalah mumpung ada cowok ganteng emang lo. Jangan suka begitu Umi Elvi biasa Iya, begitu. Melvi iya. gitu. Parmit. Oke, Gilang, ini terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sini dan masih ada 2 orang yang sangat spesial masih di ada aja. Kalau Gilang sejak kapan nih mulai siaran? Siaran itu sejak bulan April tahun 2013. April 2013. April. Dipecatnya. Pecatnya Januari, Bang. Kok marah gitu kenapa? Hah? Enggak, kan udah tahu alasannya ngapa, lu nanya-nanya lagi. Kan saya nanya. Oh, iya sih, Maaf, iya sih. kalian berdua nih ramah ya. Lu bukan ramah, saya bos di sini kamu. Kok Oh ya maaf bos. Bos ada yang kayak begini ya? jangan nyela Oh ya maaf. Gue terpaksa karena materi gue dibilang. Oh, iya. Kalau enggak gue nggak rela manggil dia. Tapi Pilihan Gilang, bilang ya. Iya. kenapa memilih siaran? Memang pada waktu itu kan sebenarnya aku tuh pengen coba segala macam aspek di dunia entertainment. Iya. Nah, yang belum aku coba salah satunya adalah siaran waktu itu. Karena banyak banget dari teman-teman yang udah siaran duluan, mereka bilang siaran tuh nagih lang katanya. Terus juga lo tiap pagi pasti akan memberikan informasi sama orang, jadi otak lo tuh udah stimulasi untuk berpikir. Jadi pagi-pagi tuh udah mikir, terus ngelatih omongan juga gitu. Dan ternyata emang iya bener banget. Tapi gini ya, ini salah satu pengalaman saya pribadi ya, sampai karir saya sekarang ini ya. Dulu, Pengalaman- sebelum saya menjadi pembawa acara, dulu tuh gue pengen banget jadi penyiar radio. Jadi adalah salah satu radio di Jakarta yang nolak ya, karena suara lu cempreng nggak enak gitu katanya. Jadi gue nggak diterima. Iya, dan gue nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya radio itu sesuatu yang seru ya, tapi mungkin karena rezekinya udah Iya, nggak di situ, jadi ya gue radio aja audisi loh. Oh ya? Tetap nggak diterima. Tapi Kita mungkin belum beruntung. Tapi radio dulu emang begitu, kalau bisa siaran suaranya harus bulat gitu. Bulat. Apa kabar pemirsa? Gitu. Zaman-zaman baheula ya sambas kayak begitu kan ya. Kalau sekarang kayaknya lebih Sekarang nggak, ngobrol. lebih fleksibel. Tapi kalau saya Fleksibel. dikasih pilihan nih, ya pilihan tandem siaran. Kalau tadi selain sama Ronald, pengen sama siapa? Di? Malu-malu. Kenapa gitu? Dia kalau malunya kayak Mars Handa ya. Sama siapa teh? Sama siapa ya? Ayo ting-ting aja nih. Enaknya tuh sama laki kalau Sama siaran. laki. Kalau sama perempuan omongannya terlalu sama. Kalau sama laki bisa ngomong jorok gitu. kita. Ya udah gitu aja deh. Kak Ruben kan kemarin ditolak di radio, siapa tahu sekarang ditolak lagi. Tapi ya udah saya jadi artis aja. Untuk radio-radio yang pernah nolak gue, oke. Lo benar. Selamat dong. Lo benar. Tapi gue pengen siaran sama Gilang. Sama Gilang. Iya. Kalau Gilang sendiri, Sama, jadi pernah dulu dikerjain sama Teh Tike. gue juga pernah tuh Sama pagi-pagi. Arona. Dikerjain disuruh nyanyi India juga. Nah sejak saat itu mikirnya kayaknya seru juga nih kalau siaran bareng Teh Tike nih sama Arona kalau bisa bertiga. Cuman sampai sekarang sih pengen sih siaran sama Teh Tike. Ayo Teh, Gilang, siaran yuk. ini Gilang dari tadi ngomongin kerjaan, sibuk terus, pacarannya kapan? Tadi saya sama nanya yang dia, mana? Sama yang mana? Sama yang mana saya nggak tahu. Coba saya punya. Sama Danu asisten gua. Coba kalau sama yang ini bener apa enggak sih? Oh, sama Jini. Jenita Jenita Jonet. Janet. Oh, Bener jadi apa enggak sih? Janet. Gimana? Enggak, Janet. Kalau mah. benar kita ribut berdua. Kenapa lu? Lu semuanya diributin Tahu ya, semua Bos? dari Bopang lu so cakep lu tau nggak? So ganteng lo. Hasrat mah sama. Enggak, jadi Janet itu temen Yalah, aja. kemarin Kalau sama pelukan. aku. Kalau Oh, dia tuh ditanya sama Ayu. Iya, Kalau sama aku. terserah Ayu sih, cuman Ya, kalau lu mau buy one get one tuh. kalau gua sih nggak apa-apa ya, karena laki-laki itu tugasnya berjuang. Cuman masalahnya Ayu mau nggak sama orang Palembang lagi? Yuk mau nggak yuk? Langsung ditembak lo sayang. Di Palembang loh. Wong gitu gilo. Oh gitu galau. Oh ya. Oke, tapi kalau cewek cantik di mata Gilang tuh yang seperti apa sih? Cewek cantik, Di mata Gilang. yang pinter. Jadi Thank kadang you. Oke, Terus? Cewek cantik. Aku cuma bilang thank you. Lu tuh pada sensitif tau nggak? Terus? Lagi ngomong suka Iya. salam lulu, orang cantik situ. Yang cantik tuh Donna Al. Harun. Oh iya. Sebentar. Kan artinya Donna Harun. Iya. Jadi dulu gini,
Jadi ada cerita bahwa si Obama sama istrinya si Michelle itu pergi ke sebuah restoran. Iya. Nah di restoran itu ternyata pemiliknya adalah mantannya Michelle Obama. Nah terus kata si Obamanya ngomong gini, lo kalau nikah sama si orang itu pasti lo sekarang jadi istrinya Si pemilik pemilik restoran ya. restoran. Terus Michelle-nya bilang gini, enggak, pasti gua jadi istrinya presiden. Nah itu artinya bahwa seorang wanita itu harus mendukung dan memiliki cita-cita untuk membangun sebuah keluarga. Karena memang benar di balik pria yang sukses ada wanita yang setia mendampinginya. Ayo mah lu mah keterlaluan yuk kalau ngeliat laki ngomong yuk. Enggak kan saya ngeliat Tergantung cara. lakinya. Iya. Cara. Tapi sekarang saya mau tanya sama Teh Tika. Nih Teh, ini tidak memiliki badan yang profesional, ya kan? Tapi Ben. hei, namanya membawa acara kan kita harus nanya. Kamu diada-ada aja, jangan menjolimi orang. Bukan menjolimi. Jangan suka nyelapis. Oke, nanti yang tadi omongan saya diedit tolong ya. Hei, ini lah. Ada aja bisa. Jadi memiliki badan yang tidak profesional, yang membuat Teh Tika percaya diri itu seperti apa sih? Sebenarnya dibilang tidak proporsional memang, tapi Ya. kalau saya lebih senangnya bahwa saya ini memiliki tubuh yang ekstra seksi. Jadi buat apa nggak pede? Ya pede aja. Karena kalau misalnya kita pede ya, otomatis itu yang namanya inner beauty langsung keluar. Maaf, turun dikit. Nah, jadi buat perempuan Indonesia ngapain sih nggak pede? Harus pede dong sama yang kita miliki. Gitu. Saya suka dari Tika. Jadi harus percaya diri. Iya, percaya diri. Karena gimana ya, Ya. kalau misalnya kesan pertama kita udah cantik, ya, pastinya dengan sendirinya namanya inner beauty itu akan keluar. Gitu. Jadi percaya dirilah sama apa yang kita miliki. Ya, bahwa kita ini punya kecantikan. Kita ini cantik. Kita Ya. ini harus pede. Dan ini harus ditonjolkan itu nggak cuma di satu tempat aja. Ya. Dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Kita harus tampil cantik. Dan nggak boleh sesuatu apapun bisa menghalangi kita untuk tampil cantik. Tapi berarti Teh pada hari ini kan maksudnya nggak takut gitu ya sama omongan orang-orang gitu yang orang suka bilang tuh bajunya tuh mencolok yang kita pakai kayak gitu. Kita nggak pernah pakai baju dari pensil atau apa yang nyolok ya. Cuman Warna, maksudnya warnanya mencolok atau mungkin bentukannya mencolok ya. Sebenarnya malah kalau nggak diomongin orang itu berarti orang nggak sayang sama kita gitu. Jadi Ibu rindu diomongin ya? Iya benar. Iya, iya. Kapan sih saya diomongin lagi? Tapi sebenarnya memang kita tuh harus pede sama yang kita miliki. Kita tuh harus apa ya? Harus mencintai diri kita sendiri. Ya. Percaya aja nih, semua perempuan itu cantik. Tapi tinggal gimana kita untuk memaksimalkan outer look-nya kita. Nanti otomatis inner beauty-nya akan lebih cantik lagi, memancar dengan membahana. Ih, bahaya nggak tuh bahasa di kita ya? Membahana. Membahana. Ganas. Nah, tapi Ayu kan pernah baca juga nih ada survei dari 6 dari 10 wanita di Indonesia itu nggak pede gitu buat tampil cantik. Itu gimana? Ini berarti bacaannya sama Ayu sama kita. Iya benar. Emang bener surveinya bilang begitu, Jadi Ben. nggak perlu dijawab ya. Iya, jadi sebenarnya buat apa sih galau-galau sama ketidakpedean kita? Iya. Kalau misalnya kita tidak pede, orang lain juga bakal nggak pede lihat kita. Iya. Orang akan melihatnya, aduh, kok kayaknya orangnya nggak nyaman pakai bajunya jadi nggak enak ya. Orangnya kok kayaknya nggak nyaman sama penampilannya jadi nggak enak kelihatannya. Kalau kita pede, orang pun akan lihat, ih cantik banget sih tuh orang gitu. Jadi kecantikannya akan memancar. Tapi gini Teh, untuk memiliki kecantikan, milih-milih baju juga nggak sih? Harus milih-milih baju nggak sih? Ya, pokoknya gini, istilahnya kalau misalnya kita ya udah cinta sama diri kita sendiri dan merasa diri kita cantik, ya udah pede sama kita sendiri. Kita udah tahu kekurangan sama kelebihan kita. Jadi kalau misalnya milih baju, kayaknya ini bisa deh nutupin kekurangan saya, bisa menonjolkan kelebihan saya gitu. Ini juga ada surveinya, ya. Jadi setengah dari perempuan Indonesia itu rata-rata memilih baju tuh sesuai dengan usianya. Jadi kalau aduh takut kelihatan kuno, gak enak sama atasan, padahal nggak apa-apa. Be Bebas yourself, aja ya. jadi diri sendiri, ya. Pokoknya harus jadi diri sendiri, pokoknya harus be the best you're beautiful. Ibaratnya ini berbagi tips ya kan, jadi berarti memiliki tubuh yang gemuk jangan tidak percaya diri. Enggak, pokoknya yang harus. kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, semuanya itu bisa Iya. cantik. Tadi udah ngomong-ngomong tuh kepercayaan diri tuh Ben. Yeah. Pokoknya harus be your best beautiful. Be your best beautiful. Itu yang paling penting ya. Jadi kita pengen dengar ceritanya Teteh nih yang baru putus tapi tetap siaran, bener ya? Zaman bahula.
Gimana itu? Nangis-nangis dong lo di siaran. Oh, ulang Galau. tahun itu inget banget. Mike pengen lu makan dong hawanya. Oh my god. Abis putus nih semalam sama pacar gitu. Terus besokannya harus siaran ulang tahun radio kita. Namanya penyiar tuh harus bisa acting ya. Iya. Jadi karena walaupun nggak kelihatan muka kita tapi harus radio voice, harus kelihatan. Hai apa kabar gitu. Aku ingat waktu itu lagi siaran di Hard Rock ya. 87.6 gitu. Jadi aku sedih banget aku putus sama pacar. 87.6 Hard Rock FM, this is your lifestyle and entertainment station. Gitu. Jadi setiap buka mic langsung harus tetap ceria. Jadi harus ceria ya. Karena orang nggak tahu pada saat siaran mata lu Segini bengkak matanya. gitu. Dia begitu. Baru putus sama pacarnya nyeleweng. Bener, laki-laki cewek harusnya dimakan tuh ya. Sabar Bu, sabar. Orangnya ada. Ada di mana? Ada di sini. Yang mana? Siapa? Yang mana Teteh? Ada aja. Lu. Nggak kenal Bang, nggak kenal sama dia Bang. Gue pikir produser gue mantannya Tika. Bukan ya? Bukan, Iya, bukan. iya. Tapi tanggapan anak tentang aktivitas Teteh gitu sih. Neng gimana ngelihat ibunya sibuk? Neng sih kayaknya sekarang karena udah gede, jadi udah tahu lah ya. Kalau ibunya bekerja itu adalah untuk Neng, untuk keluarga gitu ya. Dulu sih sempet dia suka, biasalah anak kecil tuh anak yang, Mama jangan pergi, aku tuh pengennya Mama di rumah gitu ya. drama. Mama pergi, Drama, terus aku bilang, drama. Neng, tapi Neng kan mau liburan ke sini kan, Mama kerja dulu ya. Iya, nangis ya. Luar biasa nangisnya kita tinggal. 3 menit kemudian kita telepon, Neng lagi apa? Halo Mama. Ada mainan lupa ya. Oke, Iya, iya. jadi kedua bintang tamu saya ini memiliki kesamaan, mereka berdua pandai menjadi sinden. Sinden. Ya, nanti kita akan lihat sesaat lagi, tetapi Jadi sinden. ada. Aja. Kita masih kembali lagi di Ada-Ada Aja bersama saya Ayu dan pastinya tamu saya yang spesial hari ini. Terutama di samping saya udah ada Teh Tika Priyatnakusuma yang selalu tampil pede buat tampil cantik. Ya itu mah harus dong. Kalau perempuan tuh kudu cantik, makanya dandannya harus cantik. Be your best beautiful. Jadi buat perempuan-perempuan Indonesia nih ya, jangan ragu-ragu lagi untuk tampil cantik. Be your best beautiful. Ya, bener banget ya. Nah, buat kamu yang pengen tampil cantik, langsung aja kita lihat dulu nih. Be your best beautiful. Pakai stiletto buat ngajar. Nanti digosipin loh. Gak terlalu berlebihan ya? Terlalu berani gak sih untuk hari pertama? Memangnya kalau pakai itu bisa buat kamu lari lebih cepat? Mengapa harus ragu? Tampilkan dirimu yang tercantik. Terima kasih informasi dan tipsnya buat kita semua. Nara percaya diri. Iya dong harus. Dan Tapi ya, boleh nggak sih Agilang pindah ke sini? kenapa emang? Jadi gampang di crop yang di situ. Gampang di crop. Bapak, mendingan kita ngobrol lu bikin midi di belakang. Orang kalau kata di drop nggak apa-apa. Orang besokannya mau tanda tangan kontrak baru lagi. Party ban mobil lo buat gue ya. Ada di rumah. Ya kalau ban mobil pelit. Siapa dia? Makanya ditinggalin mulu sama bininya. Sekarang gini, kalau ngomongin tentang siaran, ada niat gak sih ninggalin dunia siaran? Teteh dulu. Karena udah hampir 5 tahun belakangan ini siaran pagi, sebetulnya kehilangan sekali momen sama anak. Jadi berangkat itu anak belum bangun. Kadang-kadang kalau lagi ada kerjaan lagi, pulang tuh anak udah tidur. Iya. Jadi nggak bisa lihat dia sekolah,
nggak bisa bikinin makanan, walaupun nggak bisa masak, tapi kan pengen ya Iya. kita masak ala-ala gitu ya. Masak ala-ala kayak gimana? Ala-ala. Ala-ala apa aja dimasukin, yang penting bisa dimakan. Racunan tuh anak. Nah gitu, jadinya kayaknya ada satu titik, nanti ada satu momen yang harus Ada khusus buat anak lah ya. Iya, harus meninggalkan dunia siaran. Kalau Gilang? Sekarang sih jatuhnya emang lagi nggak siaran, tapi bener kata yang Dipecat. diomongin di awal tadi, dipecat. Bener yang diomongin di awal tadi bahwa siaran tuh bikin kangen. Iya, Jadi mungkin Tetika juga suatu saat mungkin akan berhenti dari dunia siaran, tapi itu pasti akan bikin kangen lagi. Iya. Pasti akan pengen balik lagi. Iya, pengen balik sekarang lagi. Indi juga sama Indra Bekti adalah iya, siaran. siaran lagi.